Halo teman-teman, salam satu rasa. Kali ini bersama aku Navita Octavia. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dimanapun kalian berada yang mendengarkan podcast ini selalu sehat dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah teman-teman, kali ini kita akan sharing santuy nih. Sharing santuy mengenai pengalaman hidup dari teman kita. Tentunya aku gak sendiri dong. Nah, sebelum kita sharing, kita akan kenalan dulu nih sama teman kita ini. Nah, hai Kak, yuk kenalan dulu sama teman-teman kita sebelum kita mulai sharing kita. Hai, halo, perkenalkan nama aku Helen dari OMK Santo Damian Batam. Hai Kak Helen, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya baik, sehat. Syukurlah. Kakak kerja atau di rumah aja nih? Sudah kerja, masa kerjanya sudah habis. Tapi walaupun kerja, kakak tetap ikutin protokol kesehatan kan? Puji Tuhan tetap mengikuti protokol kesehatan dong. Nah, bagus tuh. Dan untuk teman-teman juga, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, sekarang kan masih di bulan September nih Kak. Masih di bulan Kitab Suci Nasional. Kalau kakak sendiri, gimana nih baca kitab sucinya? Rutin atau bolong-bolong? Aku pribadi jujur masih bolong-bolong ya untuk baca Alkitab, tapi tetap untuk mencoba rutin sih. Nggak apa-apa sih Kak, yang penting kan kita udah berusaha untuk meluangkan waktu daripada nggak sama sekali kan? Ya, betul. Nih Kak, di dalam hidup tuh pastinya setiap kita orang Kristiani itu punya ayat pegangan hidup. Ya sebagai pedoman lah. Kalau kakak sendiri ada nggak sih ayat pegangan? Nah kalaupun ada, boleh nggak Kak disebutin ayatnya bunyinya seperti apa? Oke, ayat yang menjadi pedoman hidup ya. Puji Tuhan ada. Jadi dulu waktu aku SD atau SMP ya, aku pernah baca nih di salah satu Injil. Ini cukup terkenal ya, ada di 1 Korintus bab 13. Dan ayat yang paling menyentuh ya, yang paling utama untuk aku pribadi itu ada di ayat ke-13. Bunyinya seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, semenjak itu aku suka dan aku menjadikan itu sebagai pedoman hidup aku. Gitu. Gitu. Alasan kakak milih ayat tersebut tuh apa? Alasan aku ya, karena menurut aku ketiga hal ini tadi, iman, pengharapan, dan kasih itu merupakan satu rangkaian ya, dia saling berkaitan gitu. Iman, kita memiliki iman kan, iman tuh berbicara tentang bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan gitu. Dan pengharapan berbicara tentang bagaimana nih kita berharap akan sebuah kehidupan yang sudah Tuhan berikan atau yang akan Tuhan berikan gitu kan. Dan kasih cukup utama ya, menurut aku juga pribadi gitu. Karena kasih ini bukan hanya kepada Tuhan itu saja, tapi bagaimana kita memberikan kasih atau memperlakukan sesama kita gitu kan. Dan kalaupun seandainya nih kita punya iman, kita punya pengharapan nih kepada Tuhan, tapi kita tidak memiliki kasih, menurut aku sama aja ya, sia-sia. Karena kita pun juga di ajaran Kristiani kan selalu harus menebarkan cinta kasih gitu kan kepada siapa saja, karena konteksnya kasih itu juga luas sih. Benar-benar. Nah, dari ayat pegangan kakak ada 3 kata yang menarik, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, ngomongin soal kasih itu kan bisa dalam bentuk tindakan apapun ya Kak? Iya, betul. Kalau kita kan dalam kehidupan sehari-hari ini pastinya sering banget nih berhadapan sama orang lain, dan gak jarang pula kita dibuat jengkel. Gimana cara kakak menerapkan kasih untuk orang yang udah membuat kakak jengkel? Menerapkan kasih ya kepada orang yang sudah berbuat jengkel pada kita ya. Aku sih kadang ya aku diem aja sih, karena kan sifat orang berbeda-beda kan. Dan cuma ketika mereka sudah membuat kita dalam fase jengkel yang berlebihan atau di luar batas, mungkin kita menegur tapi secara baik-baik gitu. Nah, ada ayat yang berbunyi, kasihilah musuhmu. Kakak pernah nggak memusuhi orang lain dalam waktu yang lama, atau kakak yang dimusuhin? Kalau misalnya nih kakak pernah dimusuhin sama orang lain, gimana cara kakak memaafkan
orang itu. Kakak punya nggak pengalaman yang bisa di-sharing ke teman-teman kita? Oke, jadi sedikit cerita ya. Ya. Untuk pertanyaan, apakah aku pernah untuk memusuhi orang lain dalam jangka waktu yang lama? Puji Tuhannya sampai detik ini pun tidak ya. Karena buat aku pribadi sih, kalau untuk sampai benci atau bahkan memusuhi nih orang lain, itu sama aja ya, kita tidak mencerminkan cinta kasih itu sendiri gitu. Dan malah itu bisa merugikan diri kita sendiri. Apakah dengan kita balik untuk membenci orang, memusuhi orang lain, apakah itu berguna bagi diri kita sendiri? Aku rasa enggak kan gitu. Malah nanti jadi timbul penyakit hati nih. Kita nggak bisa bahagia nih kalau kita membenci atau memusuhi orang lain kan. Dan sulit mengampuni itu menjadi salah satu tanda kalau kita belum sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Memang nggak mudah ya untuk kita mengampuni, karena mengampuni pun memaafkan bukan berarti kita lupa 100% nih. Cuma kita belajar untuk membuat keputusan, melupakan dan tidak mencoba mengingat-ingatnya lagi. Jadi buat aku pribadi pun kalau bisa jangan sampai kita mempunyai perasaan untuk membenci, dendam ataupun sampai memusuhi orang lain gitu kan, apalagi orang lain yang berbuat jahat kepada kita gitu. Teruslah kita menebarkan kasih itu sendiri dan belajar untuk terus berbuat baik, karena kita manusia biasa kan, kita tidak bisa memaksakan orang untuk sama seperti kita, tapi mulailah dari dalam diri kita sendiri untuk introspeksi diri, sadar gitu. Jadi intinya ketiga hal tadi, iman, pengharapan, dan kasih itu harus berjalan dengan seimbang. Nah teman-teman, bagus banget nih yang disampaikan sama Kak Helen. Jadi kita sebagai umat Kristiani ini harus belajar menjalani ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih dengan seimbang. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Tetaplah kita berbuat baik, mengasihi sesama sekalipun kita dikecewakan. Kita harus belajar bermurah hati, serta belajar memaafkan. Benar bukan Kak Helen? Betul sekali, intinya kita terus belajar aja, karena juga kita kan manusia yang biasa ya. Kita yang manusia yang biasa gitu, tapi kita juga bisa nih untuk terus belajar gitu kan, bagaimana cara memperbaiki diri gitu. Yeay, selesai. Makasih Kak Helen sudah meluangkan waktunya untuk sharing bareng teman-teman kita. Semoga teman-teman yang mendengarkan dapat mengambil hikmahnya. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa di sharing kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye.